pembahasan hadis kita sekarang mengenai bab tentang wafa'ul ahdi, tentang menepati dan melaksanakan janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan tepatilah ahad. Ahad itu berupa perjanjian, sesuatu yang disepakati atau sesuatu yang diperjanjikan. Innal ahda kana mas'ula, karena sungguhnya al-ahd itu adalah perjanjian yang tadi, itu akan mas'ula, dimintai pertanggungjawaban atau ditanyakan. Dari kata-kata sa'ala yas'alu. Sa'ala artinya bertanya. Sa'il penanya. Mas'ul yang ditanyakan. Makanya saya disebut ini mas'ulnya siapa nih? Kan itu. Mas'ul acaranya siapa? Maksudnya apa? Penanggung jawab. Penanggung jawab yang nanggung untuk menjawab. Jadi jangan sampai lu yang nanggung, gua yang jawab gitu, bukan kayak gitu. Penanggung jawab itu. Penanggung jawab ya dia siap jawab, dia nanggung. Itu namanya penanggung jawab. Dan yang namanya perjanjian itu mas'ul. Sesuatu yang akan dipertanyakan nantinya, sesuatu yang akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa aufu bil ahdi idza ahadtum ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Penuhilah akad-akad itu. Jadi apapun yang telah kita perjanjikan, apapun yang telah kita sampaikan yang belum dipenuhi, maka itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terdapat beberapa hal yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma saat di dunia ya, wabil khusus nanti setelah meninggalkan alam dunia ini, atau yang disebut sebagai meninggal dunia. Yang pertama jelas al-ahdu ini. Ketika kita mempunyai janji yang belum ditunaikan, maka ini yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu hak adami, entah itu hak ilahi. Maksudnya hak adami adalah janji sesama manusia. Misalkan saya akan memberikan kamu kebun seluas 2 hektar. Ternyata belum dikasih, belum dijanjikan. Nah, itu akan diminta pertanggungjawab. Atau juga hak ilahi. Maksudnya apa hak ilahi? Sebuah hal yang sudah dijanjikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sesuatu yang telah dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum dilaksanakan. Nazar misalkan, kafarah misalkan, gitu ya. Atau sesuatu yang harus dibayarkan tapi belum dibayarkan, itu nanti akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berupa janji, berupa amanah gitu ya, itu juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang jelas akan diminta pertanggungjawaban adalah utang piutang ya, yang kemarin kita bahas. Itu tidak akan selesai di dunia saja. Bahkan cukup ngeri juga ketika mendengar hadis-hadisnya bahwasanya kebaikan seseorang akan dikurangi dengan jumlah hutangnya. Artinya pahala-pahala kita di hadapan Allah itu akan berkurang sejumlah utang yang kita punya di alam dunia yang belum tertunaikan. Makanya kan biasa kalau orang yang berhutang gitu, itu selalu berwasiat pada orang yang ditinggalkannya untuk membayar hutang-hutangnya. Atau biasanya ketika ada orang meninggal, keluarganya itu biasanya mengumumkan siapa yang masih punya tanggungan atau punya piutang kepada si fulan, harap menghubungi kami, misalkan seperti itu. Karena ada yang menunaikan. Kalaupun tidak ada yang menunaikan, maka nanti ditanggung di akhirat oleh dirinya. Bahkan seorang yang meninggal dalam keadaan paling tinggi sekalipun, syahid di Allah Subhanahu wa taala di medan perang, setelah berjuang menegakkan Allah Subhanahu wa taala, itu tertahan di pintu surga sampai masalah utang-utangnya selesai. Jadi utang itu nggak selesai ketika mati di dunia gitu loh. Misalkan gini, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan tangan gitu ya. Jadi memang nggak selesai utang tersebut, sampai Rasul aja nggak mau nyalahin orang yang berhutang kan, sampai seperti itu gitu loh. Karena ini menyangkut hak orang lain, ini pun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering saya sampaikan, kalau nggak perlu amat hutang, intinya nggak usah deh. Karena hutang itu bagi seorang muslim adalah cara terakhir untuk memenuhi kebutuhannya.
ngutang gitu loh. Nah terakhir untuk memenuhi kebutuhannya yang ngutang. Kalau nggak butuh-butuh banget ya nggak usah. Dan kalaupun memang ngutang ya kalau bisa sewajarnya saja, jangan berlebihan. Butuhnya 100.000, ngutangnya 1 juta gitu loh. Balikin yang susah, ngutangnya sih gampang. Ya kadang-kadang susah juga sih ngutang ya, tapi balikinnya lebih susah biasanya. Makanya kalau bisa jangan sampai terlibat hutang piutang. Nah mengenai bab ini tentang memenuhi janji, mungkin kita sudah akrab sekali dengan hadis tentang tanda-tanda orang munafik ya, bahwa ayatul munafik salasa, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Bicara ya ngapusi, bohong. Ketika berjanji ya dia itu mengingkari, omdo misalnya gitu ya. Wa idza tumina khana, ketika dia diamanahi sesuatu dia mengkhianatinya. Di hadis yang lain terdapat 4 tanda orang munafik. Yang 3 kita sebutkan tadi, gitu ya. Kadzaba akhlafa wa idza, ketika dia berbicara, ketika hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dan yang terakhir adalah wa idza khasama fajar, ketika dia berdebat, ketika dia itu bertikai, bertengkar gitu ya, itu melampaui batas. Itu termasuk kata Rasulullah SAW tanda-tanda orang-orang munafik. Nah, ada sebuah kisah yang disampaikan dari Jabir bin Abdullah ya, menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku. Jadi Jabir sendiri yang berkata. Jadi Rasul berkata kepada Jabir, "Lau ja'a ma'ul bahraini a'taituka hakadha hakadha hakadha." Nanti jika harta dari Bahrain datang, aku akan memberimu sekian sekian. Jadi kata-kata Bahrain, negara Bahrain gitu ya, itu sudah ada di zaman dulu. Berarti dulu itu namanya daerah Bahrain. Sekarang jadi apa namanya? Jadi negara Bahrain. Dan kalau antum tahu, Bahrain itu salah satu negara dengan PDB terbesar di dunia. Singapura kalah dengan PDB terbesar di dunia. Allah alam ya, biasanya negara yang jumlah rakyatnya sedikit penghasilannya banyak. Qatar, Bahrain, katakanlah Singapura, Brunei lah, katakan. Itu penghasilannya banyak. Dan memang Qatar, Bahrain, Brunei itu mempunyai sumber daya alam yang sangat luar biasa sekali, yaitu emas hitam. Rakyatnya sedikit, sumber dayanya banyak, makanya kaya. Gitu ya. Indonesia rakyatnya banyak, sumber dayanya banyak. Cuma yang dapat rakyatnya sedikit, makanya miskin, gitu loh. India itu rakyatnya banyak, sumber daya alamnya nggak terlalu banyak, miskin juga. Termasuk Cina ya, termasuk Cina itu ternyata mereka sedikit sumber daya alam, yang besar apa? Tradingnya, perdagangannya itu yang besar, makanya perekonomiannya lumayan kuat. Nah kata Rasul, nanti kalau misalkan dapat harta dari daerah Bahrain, maka aku akan kasih sekian-sekian, menyebutkan jumlah tertentu, kata Jabir. Sampai Rasulullah SAW wafat, Bahrain tersebut belum terbuka atau belum mendapatkan apapun dari Bahrain, belum ada sesuatu yang didapatkan dari Bahrain. Barulah pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau menjadi khalifah, beliau menyampaikan, barang siapa yang janjikan Rasulullah SAW untuk mendapatkan sesuatu, maka datang kepadaku. Maka Jabir pun datang kepada Abu Bakar. Maka Jabir mengatakan, dulu ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau mengatakan akan memberikan aku jumlah sekian-sekian. Maka kemudian Abu Bakar mengambil dengan tangannya sejumlah uang, kemudian diberikan kepada Jabir. Setelah dihitung ternyata ada jumlahnya 500. Jadi tidak disebutkan 500 dirham atau dirham ya. Jumlahnya 500. Kata Abu Bakar, ambil lagi 2 kali lipatnya, katanya gitu. Ambil lagi 2 kali lipatnya. Artinya poin di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq ingin meneruskan apa yang telah dijanjikan atau disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini pula sebagai bukti bahwa amanah tersebut tidak terhenti ketika seseorang itu wafat. Maka orang-orang yang bertanggung jawab setelahnya itu
bertanggung jawab pula untuk melaksanakan amanah tersebut ketika memang itu untuk kebaikan. misalkan ini misalnya pemerintah sekarang itu menjanjikan untuk memindahkan ibu kota, katakan gitu ya. Ini sudah disepakati bla 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 segala macam untuk pindah ibu kota dari Jakarta ke mana? Kalimantan gitu ya. Ada yang dari Kalimantan sini? Siapa aja? Belum pernah datang ya? Ternyata sampai habisnya masa pemerintahan sekarang, artinya orang-orang yang sudah tidak ada, entah tidak ada dunia, entah tidak ada dalam kekuasaan, itu pemindahan tersebut belum terlaksana ke sana. Maka ditinjau oleh pemerintahan selanjutnya. Ketika ada kebaikan dalam meneruskan pemindahan ini, maka harus dipindahkan. Tapi ketika setelah ditinjau ternyata kok madaratnya lebih banyak, maka boleh tidak dilaksanakan. Jadi amanah itu seperti itu. Ketika amanahnya baik, maka harus tetap ditunaikan. Ketika amanahnya dalam tanda kutip kurang baik, maka tidak usah dilanjutkan. Gitu ya. Ya, sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Baik. Itu mau tanya. Kalau apa namanya? Puasa sunnah Senin Kamis itu apa namanya? Metode puasa Ramadan itu boleh nggak bisa digabungin sama puasa sunnah? Ya. Ada ibadah tersebut dalam segi tujuannya itu ada dua. Ada yang namanya al-ibadah al-maqsudah li dzatiha, yang kedua ada al-ibadah ghairu maqsudah li dzatiha. Yang dimaksud dengan al-ibadah maqsudah li dzatiha adalah ibadah yang dimaksudkan untuknya. Kenapa dimaksud untuknya? Karena Allah perintahkan atau Rasul perintahkan secara spesifik. Gitu ya, secara spesifik untuk melaksanakan tersebut di waktu tertentu dengan cara tertentu atau dengan aturan-aturan tertentu dengan perintah khusus. Itu namanya ibadah al-maqsudah li dzatiha. Contohnya apa? Salat fardu. Khusus perintahnya. Saum Ramadan itu juga khusus perintahnya. Zakat itu juga khusus perintahnya. Maka boleh dikatakan kebanyakan ibadah yang khusus itu adalah ibadah yang diperintahkan langsung, biasanya wajib atau mengikuti yang wajib. Contohnya apa? Puasa Syawal. Itu ibadah khusus tuh. Gitu ya. Kenapa? Karena mengikuti yang wajib, yaitu ibadah Ramadan. Dalilnya jelas. Atau misalkan sholat rawatib. Itu ibadah khusus tuh. Maqsudah li dzatiha. Dimaksudkan. Kenapa? Dimaksudkan untuk mengikuti sholat fardu, entah sebelum ataupun setelah. Ini namanya ibadah maqsudah li dzatiha. Ada yang kedua, ghairu maqsudah li dzatiha, ibadah yang berupa ibadah tapi bersifat umum. Tidak dikhususkan, tidak diharuskan di hari-hari tertentu dengan cara tertentu, dan ibadah-ibadah seperti ini biasanya bersifat umum. Contohnya apa? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian duduk di masjid kecuali sholat 2 rakaat. 2 rakaat apa? Ya pokoknya 2 rakaat. Mau itu rawatib kek, mau itu sholat subuh kek, mau itu syukur wudu, pokoknya 2 rakaat. Itu namanya tahiyatul masjid. Walaupun lebih baik lagi ketika kita memang berniat khusus untuk tahiyatul masjid sendiri, untuk rawatib sendiri, artinya dipisah salatnya gitu ya. Nah, kaidahnya adalah ketika ingin menggabungkan dua hal atau dua ibadah, pastikan jangan sama-sama maqsudah li dzatiha. Jangan sama-sama ibadah yang tertentu. Contoh misalkan, menggabungkan puasa Ramadan dengan puasa Syawal, jelas tidak boleh. Begitu pula qadanya. Paham ya? Ramadan dengan Syawal jelas tidak bisa. Kenapa? Yang satu di bulan Ramadan, yang satu di bulan Syawal. Itu jelas tidak bisa. Atau misalkan qadanya. Qada di bulan Ramadan laksanakan di bulan Syawal. Sekalian puasa Syawal boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Dua-duanya khusus ditujukan. Itu ya. Dua-duanya khusus ditujukan. Tapi kalau misalkan mengqada Ramadan sekalian dengan Senin Kamis boleh enggak? Nah, itu yang boleh. Sekalian Ayyamul Bid boleh enggak? Itu yang boleh. Gitu loh. Syawal sekalian Senin Kamis boleh enggak? Itu yang boleh. Jadi yang maqsudah li dzatiha dengan yang ghairu maqsudah li dzatiha boleh enggak? Boleh. Contohnya, saya niat sholat subuh sekalian tahiyatul masjid boleh enggak? Boleh.
Karena yang satu ditujukan khusus, yang satu umum. Gitu ya. Yang satu khusus, yang satu umum. Makanya kalau misalkan kita ini pengen puasa Syawal sekalian Senin Kamis boleh nggak? Boleh. Insya Allah pahalanya 2 jika diniatkan 2. Walaupun lebih baik lagi ketika dipisah. Puasa Syawalnya hari Ahad, puasa sunnahnya Senin Kamis misalkan. Itu lebih baik lagi. Sama ketika tahiyatul masjid sama rawatib ya. Misalkan kita lihat jam nih, wah iqomahnya 3 menit lagi. Atau mungkin kurang, ini nggak cukup kalau 2 sholat. Ya udah, 1 sholat niatnya 2. Rawatib sama tahiyatul masjid. Insya Allah pahalanya pun 2. Tapi akan lebih baik lagi ketika antum bisa melaksanakan dua-duanya terpisah. Misalkan ada waktu 5 menit, maka antum bisa melaksanakan 2. Rawatib sendiri, tahiyatul masjid sendiri. Kenapa? Bisa jadi pahala lebih besar karena takbirnya kan 2 kali. 2 kali lipat maksudnya gitu ya. Tasbihnya 2 kali lipat. Fatihahnya juga sama dan seterusnya. Maka ada ibadah-ibadah yang bisa dilaksanakan secara khusus berbarengan, ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa adalah sesuatu yang dikhususkan. Ya, sesuatu yang dikhususkan. Seperti itu. Ada lagi? Tadi Cahya sangat tunggulan, jadi nggak ya? Yang mengatakan janji itu yang katakan kalau kita janji utang terus bayar sekian, tanggal sekian, tapi kalau lupa terus yang mengingatkan pemerintah kan nggak enak itu. Ya. Jadi gini, ketika janji tersebut sudah kita tentukan ya, di tempat tertentu, di waktu tertentu, kemudian tidak terlaksana, pertanyaan adalah, bisakah janji tersebut diperbaharui atau tidak? Kan gitu. Ketika bisa diperbaharui, maka diperbaharui. Konfirmasi ke yang orangnya, mohon maaf ya, nggak bisa datang tanggal sekian. Gimana kalau tanggal sekian, misalkan gitu. Boleh nggak? Kalau orang tersebut menyetujui, maka diperbolehkan. Gitu ya. Baik sebelum ataupun sesudah tanggal janji tersebut. Yang paling baik adalah sebelum tanggal tersebut. Misalkan kita pengen schedule nih, misalkan gitu ya. Misalkan ada yang ngomongin saya, Ustaz bisa nggak ngisi di sini tanggal sekian, gitu kan? Saya lihat tanggal sekian kosong, insya Allah semoga nggak ada halangan. Ternyata beberapa hari atau beberapa waktu sebelum hari H-nya ternyata ada sesuatu yang sangat penting nggak bisa saya tinggalkan, maka saya harus konfirmasi ke orang tersebut, entah untuk mengganti jadwal waktu atau mungkin untuk menggantikan saya gitu loh, supaya acara tersebut bisa terlaksana. Kalau ada yang bisa menggantikan saya berarti tanggung jawab saya sudah lepas. Walaupun biasanya secara adab gitu ya, kita pun coba mencarikan penggantinya. Biasanya yang banyak terjadi itu khutbah Jumat biasanya. Misalkan ada jadwal gitu ya, beberapa ustaz jadwal, bisa jadi mungkin ustaznya lupa atau lupa mencatat atau mungkin catatannya hilang gitu ya, sehingga lupa, sehingga ketika pas jadwalnya sudah diminta sama orang lain lagi, double. Akhirnya apa? Sebagai bentuk pertanggungjawaban atau pengganti janjinya, maka biasanya dicarikan pengganti yang lain. Makanya biasanya kalau misalkan saya mau di grup antum cari khotib itu bisa jadi ada ustaz yang double, entah saya yang double, entah ustaz yang lain yang double yang minta dicarikan gitu loh. Karena bisa jadi lupa atau mungkin catatannya hilang atau kadang-kadang takmirnya nggak ngingetin gitu loh. Udah ngubungin sekian lama apa gitu. Ustaznya udah lupa, catatannya hilang misalkan kan gitu. Tiba-tiba takmirnya nggak pernah ngingetin lagi. Tiba-tiba pas hari H, Ustaz ditunggu di masjid, ngapain? Khutbah lah, saya ada khutbah di sana. Loh katanya khutbah di sini. Wah akhirnya kan nggak sinkron. Makanya biasanya kalau saya minta diingatkan 1 atau 2 hari sebelumnya. Manakala saya lupa, ternyata saya tidak bisa, masih ada kesempatan untuk mencari pengganti gitu loh. Jangan pas hari H udah mau Jumatan, tiba-tiba diingetin. Orang yang diingetinnya udah di tempat lain kan gitu, kan nggak mungkin juga. Itu juga perlunya kadang-kadang di masjid tersebut ada yang bisa dadakan jadi khotib. Walaupun mungkin dalam tanda kutip ya tidak sekapabel ustadz yang harusnya mengisi, tapi minimalnya ibadah tersebut terlaksana. Jangan sampai karena nggak ada khotib gitu kan ibadahnya bubar. Jangan. Makanya perlu juga dipersiapkan. Itulah salah satu di antaranya kenapa antum diajarkan untuk materi khutbah, terutama khutbah Jumat. Suatu saat mungkin di daerah antum itu tiba-tiba khotibnya nggak ada dan cuma antum yang bisa. Kalau antum nggak maju itu antum dosa. Menggagalkan menggagalkan sholat Jumat berjamaah gitu. Makanya harus ada yang mau dan mampu kan gitu ya. Ada Fi, silakan Fi. Ustaz, kayak mau lanjut ke pertanyaan amanah
untuk pemimpin tadi. Mm. Itu kan tadi kasusnya jatuhnya ketika pemimpin selanjutnya menggantikan gitu Ustaz, yang dikatakan boleh melanjutkan amanah atau tidak. Kalau kondisinya seperti ini Ustaz, seumpama yang pemimpin yang pemimpin pertama itu memang benar-benar gak bisa menyalurkan amanahnya. Nah, itu apakah tetap dipertanggungjawabkan besok atau tidak Ustaz? Ya. Ketika itu suatu amanah yang harus dilaksanakan di bawah tanggung jawab dia, satu kewajiban gitu ya, satu kewajiban dan tidak terlaksana, dan ternyata pemimpin-pemimpin selanjutnya pun tidak melaksanakan amanah tersebut, maka dia akan diminta bertanggung jawab. Itu adakah cara lain untuk menggantikan amanah tersebut Ustaz? Soalnya kan namanya kayak kesempatan untuk menjadi pemimpin kan, padahal maksudnya amanah itu kan bisa dikerjakan ketika dia menjadi pemimpin. Nah, sedangkan dia sekarang itu nggak jadi pemimpin, bagaimana caranya untuk menebusinya itu? Iya, ketika dia masih hidup, maka dia meminta untuk penguasa selanjutnya untuk melaksanakan ketika itu dalam rangka kebaikan. Ketika dalam rangka kebaikan dan masih ada kesempatan untuk penguasa selanjutnya melaksanakan, maka pertanggungjawabannya itu pindah kepada penguasa selanjutnya ketika itu untuk kebaikan, karena amanah pemerintah, bukan amanah pribadi ya, amanah pemerintahan. Ketika ada yang melanjutkan pemerintahan tersebut, maka dilaksanakan pemerintah tersebut. Ketika dia nggak mau, berarti tanggung jawab yang nggak mau tersebut, gitu ya. Ketika itu untuk kebaikan rakyat. Tapi kalau misalkan ternyata kok tidak ada yang bisa melaksanakan, gitu ya, tidak ada yang bisa melaksanakan, maka sebenarnya pemimpin tersebutlah yang tadi berbuat janji lah yang akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala nantinya, ketika di akhirat. Bentuk pertanggungjawaban seperti apa Allah alam. Kalau hutang tadi kan gitu ya, kalau hutang tadi kan memang akan dikurangi kebaikan sejumlah hutang yang dimilikinya ketika tidak ada yang membayarkan hutangnya semasa di dunia. Makanya mohon maaf banget kalau misalkan kita merasa dekat sama ajal, segera bayar hutang. Bukan apa-apa gitu lah. Takutnya memang ada keluarga kita nggak pada tahu kita punya utang misalkan kan gitu. Dan kita juga nggak tahu ajal kita datang kapan. Maka kalau misalkan sudah merasa, walaupun nggak tahu kapan gitu ajalnya gitu ya, kalau sudah merasa ajalnya sudah dekat, ya kalau bisa segera bebaskan diri dari amanah-amanah maupun hutang-hutang. Itulah kenapa Rasulullah SAW berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib dan juga kepada para sahabat yang lainnya sebelum meninggal, beliau berwasiat untuk mengembalikan amanah-amanah kepada orang yang punya. Termasuk ketika Rasulullah SAW akan berhijrah. Istilahnya kan meninggalkan Mekah kan gitu ya. Maka amanah-amanah yang dititipkan oleh musuh-musuh beliau ya kan. Ini makanya uniknya Nabi Muhammad SAW seperti itu ya. Musuhnya saja itu dititipkan kepada Nabi Muhammad gitu loh. Mohon maaf ya, kan yang permusuhan ada kebencian di sana kan. Ada kebencian, tapi menitipkan kepada Nabi Muhammad SAW saking al-aminnya gitu. Saya benci sama dia tapi saya percaya dia. Jadi saking luar biasa Rasulullah SAW. Itu pun dikembalikan kepada yang punya. Lu kalau kita mau, ini musuh kita nitipin ke kita, harus pakai aja kan gitu. Kalau mau buang aja sekalian. Tapi kalau Rasul enggak. Walaupun begitu dibenci, walaupun begitu dianiaya, tapi Rasul mengembalikan amanah yang diberikan kepadanya. Jadi memang yang namanya amanah ini berat. Makanya betapa para sahabat dan para salafus saleh itu betapa nolak jadi pemimpin, mati-matian nolak. Tapi ketika keputusan syura diambil bahwa dia jadi pemimpin, maka tidak bisa menolak lagi, tidak bisa mengelak lagi, dan tidak boleh melakukan seperti itu. Dia wajib mengambilnya, maka dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekeras ketika dia menolak amanah tersebut. Itulah. Makanya bukan suatu hal yang mudah ya untuk jadi pemimpin. Ancamannya berat walaupun pahalanya juga besar. Kalau pemimpinnya adil, maka dia akan jadi orang yang pertama masuk dalam surga bersama Rasulullah SAW. Pertama dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Tapi kalau pemimpinnya zalim, sebaliknya, pertama disiksa, pertama dijebloskan ke dalam neraka. Makanya kepemimpinan tersebut bisa mendatangkan pahala yang begitu besar, bisa juga mendatangkan dosa yang begitu dahsyat. Itu ya. Oke, sementara itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Untuk besok kemungkinan ada yang mau tes 2 orang udah buat janji sama saya untuk yang penerimaan santri baru.
Jadi untuk teman-teman semua, baik yang di pondok maupun yang di rumah, di broadcast kembali untuk pendaftarannya. Kita khawatir ketika informasi ini tidak sampai, padahal sudah banyak orang yang ingin mondok gitu ya. Beberapa di antara antum juga pernah waktu itu menyampaikan, wah Ustaz, kalau saya tahu dari awal saya kesini dari awal katanya gitu. Cuma ya baru tahu setelah setahun ngekos gitu kan, atau setelah sekian berapa bulan ngekos, sayang uang kos-kosannya katanya kan gitu. Dia ragu, ini ngekos apa mondok, yang ngekos apa mondok ya, walaupun akhirnya milih mondok gitu ya. Kos-kosannya direlakan atau dioper kepada orang lain. Jadi teman-teman semua silakan antum sebarkan kembali, broadcast kembali. Alhamdulillah sekarang peraturan sudah mulai dilonggarkan ya. Artinya sudah bisa masuk Jogja walaupun dengan protokol kesehatan yang jelas. Jadi nanti kalau ada yang mau daftar, berkasnya segera dikumpulkan saja. Bisa lewat pos atau bisa dikirimkan lewat titipan paket untuk tesnya ketika sudah di Jogja. Gitu ya. Jadi istilahnya apa? Daftar dulu karena memang kota kita terbatas. Bahkan sebenarnya beberapa usaha yang lain pun dalam tanda kutip ya, kalau di sini kepenuhan katanya bisa dioper ke pondok saya saat katanya gitu. Untuk pondoknya agak jauh di Kalasan sana katanya. Baru buka pondok juga. Nanti insya Allah kita sampaikan juga kalau misalkan memang di sini sudah terpenuhi. Itu mungkin untuk pagi ini kita sampaikan terima kasih kepada antum semua. Semoga keberkahan selalu menyertai kita dan semoga selalu disehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau misalkan saya nggak hadir ketika sholat berjamaah, nanti silahkan digantikan untuk jadi imam ya. Untuk jadi imam. Saya lebih prefer ketika ada santri yang mau jadi imam. Warga boleh nggak? Boleh saja silahkan. Cuma jamaah pun lebih enak ketika yang maju itu dalam tanda kutip ya, bacaannya ya bagus lah, minimal gitu ya. Sehingga kalau misalkan saya nggak hadir untuk saat berjamaah, nanti silakan antum bisa maju untuk jadi imam. Nggak usah tunjuk-tunjuk, nggak usah dorong-dorong ya. Apalagi sekarang physical distancing, nggak usah pegang orang untuk didorong gitu ya. Jadi silahkan maju saja, bisa mungkin Mas Hanif atau mungkin Mas Sofi atau mungkin Wahyu atau Azi, Alfi atau siapa saja boleh silahkan gitu ya. Yang penting ketika sholat berjamaah berpakaian lengkap ya. Jangan sampai atasnya doang, bawahnya enggak. Ternyata dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.